Kembali lagi di Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Semangat ya. Oh, harus semangat Umi, karena ini segmen yang sangat dinanti-nanti. Curcol orang kepada Umi ini. Kirain kepada Kak Yadi, Ya, Kakak PAD kan ya. hanya membacakan. Oh, iya. Dan sebelumnya tadi pemirsa sudah mendengar Umi memberikan tausiah ya, bagaimana peranan suami bukan hanya sebagai pencari nafkah, dia juga sebagai pemimpin dan pembimbing keluarga. That's right. Yang pasti menjadi seorang suami harus mempunyai kesabaran yang ekstra. Betul, cakep banget tuh. Ya, sekarang kita kembali ke curcol dong, Cin. Curcol apa sih, ini Cin? Umi udah ada pertanyaan yang masuk buat Umi. Di mana masuknya, di IG apa di mana? Ini dari Haha. Oh, di HH di IG. Haha di Bogor. Bogor. Haha di Bogor. Ya. Assalamualaikum Umi Lulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya adalah tipe orang yang sangat hemat. Bahkan bisa dibilang pelit. Untuk makan sehari-hari aja dibatasi dan tidak boleh berfoya-foya. Dulunya suami memang berasal dari keluarga yang kekurangan. Maka dari itu dia sangat berhati-hati dalam mengatur keuangan. Tapi tersiksa rasanya Mi, nggak bisa makan enak, nggak beli keperluan yang sebenarnya butuh. Karena saya pun bukan tipe yang suka poya-poya. Yang penting kalau ini ada yang dibeli gitu Mi, maksudnya nih Mi. Iya. Namun kepelitan suami sungguh membuat saya kesal. Astagfirullahaladzim. Kesel sampai ulu hati Umi. Kenapa jadi ente yang nangis? Allah. Kan orang. Ini saya mewakili. Oh iya. Umi nggak sadar. Iya. Ini yang menanya ruhnya masuk ke saya. Oh. Umi, ya Allah. Bukankah Allah memberikan kami rezeki untuk digunakan sebaik-baiknya Umi? Ya Allah Umi. Ya Mi, bagaimana tuh Mi? Pemirsa Sakinah dirahmati Allah, sebagai seorang suami memang kewajibannya memberikan tadi ya dalam Al-Baqarah ayat 233. Dibuka Qur'annya di rumah. Ya, dibuka. Bahwasanya seorang suami memberikan nafkah berupa rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yaitu memberikan pakaian, sandang, pangan, papan dengan ma'ruf, dengan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhannya di situ. Ya. Jadi kalau dibilang dibatasi, bagaimana nih? Apakah dibatasi? Kita kan memang kalau makan terbatas, misalnya sehari 3 kali. Mungkin dia tadi 5 kali, ya dibatasin lah sama suaminya. Banyak. Misalnya. Maka kita buka lagi surat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan. Kita nggak boleh terlalu pelit, nggak boleh terlalu boros. Nggak boleh terlalu kikir, nggak boleh terlalu boros. Wakana bayna zalika qawama, harus di tengah-tengah, jangan kikir, jangan boros, di tengah-tengah. Itulah umat yang sangat baik. Berarti gimana nih caranya nih? Pertama, don't rich people difficult. Jangan kaya orang susah. Kalau emang kita punya, kita makan, kita nikmatin. Kalau sakit akan banyak menghabiskan lagi biaya. Kalau emang bisa makan yang enak bilang sama suami gitu. Kalau kita tahan rezeki kita kepada anak bini, maka akan Allah tahan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kaya orang susah. Jangan pura-pura susah. Kalau emang susah beneran ya silahkan. Maaf ya Mah ya, kita atur nih gajinya. Soalnya kalau nggak begitu, bulan habis bulan udah habis. Itu ngatur beda. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Tapi antara hemat dengan pelit memang beda-beda tipis. Begitu kan? Gitu. Ibu Haha di Bohor. Udah puas, kalau nggak puas nanti bisa tanya-tanya lagi ya. Dan Umi, Umi pakai bahasa Inggris. Oh iya dong. Disangkain saya nggak bisa bahasa 3 minggu tuh Cabin crew landing position, fasten seatbelt while seated. Oke? Tuh, bahasa Inggris saya Mami belajarnya di luar negeri, pesawat. Iya benar. Baik, ini dari Surabaya lagi nih Mi. Masya Allah, Surabaya. Ya. Assalamualaikum. Punya seorang adik perempuan saya ceritanya nih, yang nanya. Yang sudah menikah lebih dulu daripada saya. Jadi dia dilangkain sama adeknya? Deka itu kakaknya. Coba baca lagi. Saya punya seorang adik yang sudah nikah duluan Mi. Iya duluan kan? Bukan, adeknya Deka. Ya makanya adeknya ngelangkain kakaknya. Adeknya Deka udah nikah duluan. Ya terus. Dekanya belum. Dulu. Dia menikah karena
MBA. MBA. MBA itu apa? Merit Mobile Pay. Banking Activities. Keluarga saya sempat marah besar, tapi akhirnya setuju juga untuk menikahkan adik saya dengan lelaki yang menghamilinya. Astagfirullahaladzim. Dan baru kami tahu bahwa suaminya adalah seorang duda tanpa anak yang menganggur, bagai tersambar petir. Astagfirullah. Cegar. Bagai bencana. Nemu di mana ada laki seperti itu. Nemu Seringkali di mana? saya membujuk adik saya untuk bercerai saja karena suaminya nampak tidak punya masa depan karena menganggur. Tapi adik saya justru membela suaminya dan berkata bahwa rezeki mereka berdua sudah diatur Allah. Nah. Apakah benar jika seseorang menikah maka Allah akan melipat gandakan rezekinya? Nah ini pertanyaannya mudah tapi jelimet. Iya benar ya. Baik pemirsa, jadi kalau kita ngomongin pertama ya kita doakan semoga tobatnya ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena namanya orang ketika MBA itu sebenarnya ketika lagi hamil gak boleh nikah. Nikahnya nanti ketika sudah melahirkan ya. Nah yang kedua kita nggak usah ngomongin itunya dulu ya. Kita ngomongin adalah apakah memang ketika orang itu menikah ternyata ini duda dan ini adiknya padahal belum pernah menikah sama sekali, ternyata menikah sama duda. Seperti itu sambar petir bagaimana? Ingat dalam surat An-Nur ya, dinyatakan apa? At-Thayyibin lit-thayyibat. Orang laki-laki yang baik pasti buat perempuan yang baik. Ya kan? Wat-thayyibat lit-thayyibin, perempuan yang baik pasti buat laki-laki yang baik. Kebalikannya lagi apa? Yang namanya al-khabisin lil-khabisat. Laki-laki yang buruk, akhlaknya maka buat perempuan yang buruk. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang buruk akhlaknya, maka juga untuk laki-laki yang buruk. Maka kalau kita lihat seperti itu sambar petir, tapi ini adalah memang jodoh dari Allah untuk si Ade, ya enggak? Jadi jangan, kenapa seperti ini? Ya udah kejadian namanya qadarullah. Kalau belum kejadian bisa kita namanya menghalangi. Nah ini sudah menikah, tinggal kita cari apa solusinya. Tadi, apakah benar ketika sudah menikah akan diberikan rezeki? Benar banget. Dalam surat An-Nur ayat 32 ya dibilangin ya sama yang nanya. Mbak, An-Nur ayat 32. Nah, jika kita menikah yughnihimullah, Allah berikan kekayaan dan kecukupan. Apalagi ya kunu fuqara kalau mereka dalam keadaan miskin. Jadi nggak usah takut. Jangan juga ngomong udah cerai-cerai aja, cerai. Jangan, ya Allah jangan. Yang ada tuh dipiara biar jadi baik begitu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan barokah ya. Diampuni dosa-dosanya. Jangan sampai anak-anak juga begitu ya. Pengen nikah MBA dulu. Nauzubillahimin. Jangan sampai. Baik, lisan, hati, mulut harus dijaga. Ya Umi ya, perkataan baik itu yang selalu dinantikan oleh orang-orang yang ingin suasananya juga menjadi baik. Sakinah. Baik. Tadi Umi ada mengeluarkan dalil mengenai ayat-ayat ya dari surat Ar-Rum, surat An-Nur banyak banget dan kita akan kembali mengaji Al-Qur'an dengan siapa? Tentunya dengan Ustadz Syam. Tapi setelah yang satu ini tetap di Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah.